Ya ampun sayang, kamu kemana aja? Kakak bingung nyariin kamu. Areta bergegas memeluk Nata begitu Nata masuk ke rumah. Kamu gak apa-apa kan? Gak ada yang jahatin Nata? Ada yang sakit? Tanya Areta beruntun. Dia memeriksa bagian tubuh Nata, memastikan gadis kecil itu baik-baik saja. Nata gak apa-apa kak. Tadi Nata cuma main ke depan kok. Areta menghela nafas. Terang aja dia khawatir. Dia mencari Nata kemana-mana. Kalau ada apa-apa juga dia yang tanggung jawab. Lain kali kalau mau pergi bilang kakak ya. Kakak takut Nata kenapa-napa, ucap Areta sembari menangkup wajah mungil tersebut. Nata mengangguk. Maaf ya kak, Nata udah bikin khawatir. Iya, tapi lain kali jangan diulangi ya. Iya kak. Areta membelai lembut surai panjang Nata. Ya udah, sekarang mandi dulu, terus nungguin mama sama papa ya. Nata mengangguk semangat. Oke kak, tugasnya sumringah. Kedatangan mama dan papanya adalah hal yang selalu dia nanti-nantikan. Areta mengikuti Nata dari belakang. Rasanya tidak sabar menunggumu memanggilku mama, anak kecil. Tugasnya sembari tersenyum licik. Selesai mandi, Nata duduk di sofa depan. Entah kenapa dia ingin sekali menyambut mama papanya di depan. Tak lupa dia gendong boneka Momoy di lengannya. Cimi belum kering, mungkin baru besok dia bisa diajak main lagi. Kaki mungilnya mengayun teratur, bibir kecilnya bersenandung lirih, tentunya dengan lagu anak-anak yang dihafalnya. Tak lama kemudian, deru halus mobil memasuki garasi. Papa, pekik Nata. Dia segera berlari keluar. Senyumnya makin lebar saat dilihatnya pintu mobil terbuka, memperlihatkan papanya yang keluar lebih dulu. Papa, panggil Nata. Kelvin menoleh, tersenyum mendapati senyum riang putrinya. Nata langsung berlari menghampirinya. Putri papa sudah mandi. Udah dong pak, Nata lo udah wangi. Kelvin tertawa, menggendong Nata dan tak lupa menciumi pipi kembul itu. Liora menyusul kemudian. Sayang, sini cium mama dulu. Nata tertawa selepas menciumi pipi mamanya. Mereka berjalan beriringan, tentunya dengan Kelvin yang menggendong Nata dan Liora membawakan tas serta jas sang suami. Tadi mainan apa aja sayang? Tanya Kelvin. Banyak dong pak, tapi tadi Cimi jatuh terus kotor. Sama Kak Areta dicuci dulu. Gak apa-apa kan ma? Nata mainan sama Momoy dulu. Gak apa-apa sayang, Cimi maupun Momoy kan teman Nata. Tugas Liora sembari menoel hidung Nata. Nata sebenarnya sedih karena gak bisa ngajakin Cimi main, keluhnya dengan wajah cemberut. Gak apa-apa, nanti kan bisa lagi kalau Cimi udah bersih. Nata kan suka meluknya, wangi kan? Nata mengangguk. Iya ma, Nata suka Cimi, lucu dan wangi. Nata juga suka Momoy, Momoy wangi juga. Liora tersenyum. Mereka sudah sampai di dalam rumah. Mama taruh barang papa di kamar dulu ya sayang. Nata mengangguk. Mereka di kamar Liora. Makanya Liora masuk ke kamar Kelvin untuk meletakkan tas juga jas Kelvin di tempatnya. Dia menyampirkan jas di dalam lemari, juga menyantolkan tas di tempatnya.
Tak lupa dia beresi kamar Kelvin. Lalu setelah itu Liora mengambil baju yang akan dipakai oleh Kelvin. Saat dia berbalik, justru pandangannya beralih ke ranjang king size di kamar tersebut. Teringat ucapan Kelvin tadi, malah membuatnya merinding. Aish, kenapa dia berharap itu terjadi? Tapi takut juga. Ih, mikir apa sih? Liora bergegas keluar dan menutup pintu Kelvin terlebih dahulu. Sampai di kamarnya, Kelvin sedang bermain dengan Nata. Ih, papa nggak bisa gendongnya. Sini loh, Pa, Nata ajarin. Liora menggelengkan kepala, melihat syalnya menjadi korban dua bayinya. Maksudnya yang satunya itu bayi besar dan satunya masih lumayanlah untuk disebut bayi. Liora meletakkan baju Kelvin di atas meja, menata handuk bersih dan meletakkannya di atas baju Kelvin tadi. Aku dulu atau kamu yang mandi? Tanyanya pada Kelvin. Pria itu menoleh dan tersenyum. Kau duluan aja, tukasnya. Liora mengangguk mengambil pakaiannya dan tak lupa handuk untuk dirinya sendiri. Ingat, di luar ada Nata dan Kelvin. Jangan sampai dia lupa membawa pakaiannya. Dia hidupkan keran, mengisi bathtubnya, lalu setelah itu dia masuk ke dalam bathtub, menikmati kesegaran air yang membasuh kulitnya. Rasanya kembali segar. Liora bersiap di meja makan, menyiapkan untuk makan malam bersama Biina dan Areta. Kelvin sendiri sedang mandi di dalam, dan Nata duduk manis di kursi ruang makan. Tentunya dengan memangku Momoy yang kini digendong syal milik Liora. Mulai besok aku ikut mengantar Nata sekolah, tah, tukas Liora. Areta menghentikan langkahnya. Mbak nggak kerja? Liora menggeleng. Nggak lagi. Aku berencana buat resign aja. Areta mengangguk tersenyum sumringah. Mau memeluk Liora? Tak mungkin. Dia sedang membawa piring. Daripada jatuh dan pecah, malah bahaya. Wah, kabar bagus nih Mbak. Nata pasti senang mendengarnya. Apa benar begitu, Ta? Areta mengangguk, meletakkan piring itu di meja makan, mengacak pelan rambut Nata lalu kembali ke dapur. Iya Mbak, sebenarnya dia sering menanyakan kapan bisa diantar mamanya. Ya maklum saja lah Mbak, rata-rata teman-temannya Nata diantar mamanya. Wajar aja kan kalau Nata merasa iri. Liora terdiam. Rasa bersalahnya makin menjadi. Rasanya membayangkan gadis kecilnya bersedih membuatnya tidak tega. Tapi Nata itu anaknya ceria kok Mbak. Dia pasti memaklumi. Bagaimanapun juga orang tuanya kan sibuk demi dirinya. Tambah Areta buru-buru melihat perubahan raut wajah Liora. Itu sebenarnya juga aku kepikiran. Anak sekecil itu butuh perhatian dari orang tuanya, terutama mamanya. Dan dulu Kelvin menikahiku kan demi memberi mama untuk Nata. Tapi aku malah egois, tetap aja mempertahankan pekerjaanku tanpa mengingat betapa kesepiannya Nata. Ucapnya dengan getir. Areta makin merasa tidak enak hati. Duh Mbak, maaf. Duh, gara-gara saya Mbak jadi kepikiran ya. Maaf banget Mbak, gak seharusnya ya saya ngomong kayak tadi, sesalnya. Gak apa-apa Ta, kamu bener kok. Aku aja yang gak peka-peka. Harusnya sebagai ibu lebih perhatian padanya. Malah kamu yang lebih mengerti Nata. Makasih ya, ucapnya dengan senyum tersungging di bibirnya. Areta menggaruk kepalanya, canggung.
Dia merutuki ucapannya yang membuat Liora makin bersedih. Setidaknya itu yang terlihat. Kalau dalam hati mah, dia tersenyum licik. Melihat Liora sedih, dia merasa senang. Tapi menggerutu juga. Kenapa pada akhirnya Liora harus resign juga? Tentunya akan mempersempit gerakannya untuk mempengaruhi Nata. Tapi mungkin tidak apa. Setidaknya intensitas kedekatan Liora dan Kelvin berkurang. Kalau begitu makan malam dulu mbak, sudah siap, ujar Areta. Liora mengangguk, makanan sudah tersedia di atas meja. Kursi Kelvin masih kosong. Iya, aku panggil Kelvin dulu, ucap Liora dan bergegas ke atas untuk memanggil Kelvin. Bersambung.